indah. Saya tambahin satu lagi dari filosof sufi muslim kontemporer, namanya Badi'us Zaman Said Nursi. Teman-teman mungkin pernah dengar nama ini. Menurut beliau, Syekh Said Nursi, interaksi ideal yang itu sebenarnya hakikatnya kebersamaan yang moderat tadi, yang dijelaskan Mas Kolis tadi di awal. Menurut Said Nursi syaratnya 3. Jadi kalau kita ingin berinteraksi secara ideal, yang itu penuh toleransi, penuh kebersamaan, itu syaratnya 3, istilah beliau. Yang pertama, husnul mu'amalah. Yang kedua, husnul mu'asyarah. Yang ketiga, husnul musyarakah. Kita lihat, ada yang namanya husnul khotimah. Banyak ya. Ya baik, ini ya coba 3 husnul ini. Husnul mu'amalah, husnul mu'asyarah, dan husnul musyarakah. Husnul mu'amalah itu interaksi fisik yang baik. Mu'amalah itu adanya di fikih nanti. Mu'amalah itu kan interchange, hubungan secara materi, secara fisik. Husnul mu'amalah itu bekalnya adalah adab, tata krama, sopan santun. Ini husnul mu'amalah. Ketemu yang lebih tua cium tangan, kalau lewat tangannya dikebawahkan, kemudian bilang nyuwun sewu kalau di sini. Kalau kalian tata krama sopan santunmu baik, insya Allah kamu bisa husnul mu'amalah, berinteraksi dengan baik dengan sesama. Ini level pertamanya kebersamaan. Yang kedua, husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah ini yang lebih dalam, karena husnul mu'asyarah itu interaksi di antara kita yang lebih dalam, melibatkan syiar, melibatkan rasa. Jadi kalau tadi interaksi fisik, husnul mu'asyarah itu interaksi batin. Fisik saja kadang orang hanya basa-basi. Yo ketemu cium tangan sih, tapi di belakang dasar, bisa begitu. Beda dengan husnul mu'asyarah. Kalau husnul mu'asyarah itu bekalnya adalah akhlak. Memang menghargai, memang menghormati, memang menyayangi, ada rasa kasih sayang cinta dalam diri kita kepada sekeliling kita. Ini nanti yang disebut husnul mu'asyarah. Jadi saling berinteraksi batin kita. Kalau dalam Al-Quran itu ada orang yang husnul mu'amalah saja, tidak ada mu'asyarahnya. Istilahnya Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka kompak bersatu, tapi hatinya bercerai-berai. Seolah-olah ngumpul ini kompak sih, tapi begitu di hatinya awas itu apa amal nyusah-nyusahin dan kesini. Ini fisiknya ngumpul sih, tapi batinnya tidak. Dulu Ustaz saya mengilustrasikan kayak orang main judi. Kalau kalian lihat orang main judi remi di pasar-pasar itu kan itu rukun banget, itu ngumpul, mereka melingkar di situ, berdekatan, senggol-senggolan rasanya. Kita lihat dari jauh itu masya Allah, orang itu rukun sekali ya, kompak sekali. Padahal itu mereka sedang main judi. Di pikiran mereka itu gimana caranya teman sebelah saya ini kalah, hancur, rusak. Itu pikirannya kan begitu. Jadi ini husnul mu'amalah, tapi belum husnul mu'asyarah. Jadi ya cium tangan sih, tapi sebenarnya bencinya luar biasa. Yo amin-amin sih kalau lewat, tapi setelah orangnya lewat dibagi-bagi. Nah ini belum ada husnul mu'asyarah. Mungkin itu kadang-kadang orang Jawa itu kan sopan santunnya tinggi. Kita sering kurang waspada dengan husnul mu'asyarah. Pokoknya ketemu senyum salaman dianggap beres. Padahal setelah itu
kebencian demi kebencian dilontarkan. Maka level 2-nya kebersamaan yang tidak ekstrim adalah husnul muasyarah. Hatinya kita ikutkan. Kalau sudah muasyarah biasanya lebih paten, lebih mudah untuk tadi bersama secara baik, toleran, rahmatan lil alamin. Tapi tentu saja tidak bisa hanya berhenti di sini. Perlu, kata Said Nursi, satu lagi kebersamaan ideal, yaitu husnul musyarakah. Husnul musyarakah itu kebersamaan yang produktif, kebersamaan yang positif, yang manfaat. Jadi kalau tadi husnul muamalah dasarnya adalah adab, husnul muasyarah dasarnya akhlak, husnul musyarakah dasarnya manfaat. Ya sifat kita saling menyayangi, ngumpul, guyon-guyon, senang-senang. Tapi yo kebersamaan kita jangan cuma itu, dan ayo yang lebih manfaat. Pak, kita bersama-sama ngumpul, tiba-tiba ada ide ingin merancang penelitian ini, berkolaborasi melakukan itu. Ini namanya husnul musyarakah. Jadi interaksi kebersamaan yang positif, yang produktif. Jadi tidak sekedar buang-buang waktu. Pak, saya itu akrab sekali, saya saling menyayangi dengan teman-teman, Pak. Jadi tiap malam itu kita nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol mulai isya sampai jam 3. Dapatnya apa terusan? Ngantuk, Pak, waktunya. Ya, kalau cuma dapat ngantuk, ngapain capek-capek berinteraksi? Ayo husnul musyarakah, kebersamaan kita yang produktif. Ayo jangan berhenti. Pak, kita di Solo ini rukun loh, Pak, bareng-bareng bersama-sama. Iya sih, bagus sudah. Cuma kan apa berhenti di titik rukun. Kalau bisa ya kebersamaan itu produktif. Pak, kita dengan mereka sekarang bareng-bareng melakukan ini, Pak, biar kota kita ini lebih aman, biar kota kita ini lebih semarak. Nah, ini namanya husnul musyarakah. Nah, kalau 3 model ini bisa sama-sama hidup, yuk insya Allah di situ kita ketemu indahnya kebersamaan yang moderat, yang tidak ekstrim. Jadi semoga masih ingat ya rumus dari versi tadi: husnul muamalah, husnul muasyarah, dan husnul musyarakah. Kalau dari Imam Ghazali, titik konsep ulfah, ukhuwah, suhbah, dan yang terakhir muasyarah. Alhamdulillah tidak ngantuk. Biasanya ngantuk. Dari Confucius beliau titip, tolong dibereskan arenanya. Ayo dibentuk habitusnya, ayo dipenuhi kapitalnya, modal-modalnya. Ayo ya, ini yang jadi kerangka-kerangka untuk kita membangun moderasi